Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farul Khairi dengan NIM 230040069 dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan dengan mata kuliah Dasar-Dasar Teknologi Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh penerapan teknologi pendidikan di Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Anda Eldarni, MPD. Adapun latar belakang dari pembahasan saya kali ini adalah adapun cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan adalah dengan menyusun struktur program organisasi kurikulum, yaitu struktur vertikal dan struktur horizontal. Pembelajaran diorganisasikan atau disusun dalam pola-pola tertentu. Strategi pembelajaran lainnya adalah sistem modul. Modul disusun dengan bentuk satuan-satuan pembelajaran. Modul ini disusun untuk murid. Dengan modul diharapkan murid dapat belajar mandiri berdasarkan petunjuk-petunjuk yang telah dicantumkan. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana pengaruh penerapan teknologi pendidikan pada organisasi kurikulum, dan kedua bagaimana pengaruh penerapan teknologi pendidikan pada pola instruksional, dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh penerapan teknologi pendidikan pada pengambilan keputusan tentang pendidikan. Masuk saja kita ke pembahasan, yaitu pengaruh penerapan teknologi pendidikan di Indonesia. Terbagi dari tiga hal, yaitu pertama, pengaruh penerapan teknologi pembelajaran pada organisasi kurikulum. Yang kedua, pengaruh penerapan teknologi pembelajaran pada pola instruksional. Dan yang ketiga, pengaruh penerapan teknologi pembelajaran pada pengambilan keputusan tentang pendidikan. Yang pertama itu pengaruh penerapan teknologi pembelajaran pada organisasi kurikulum. Tentu kita harus mengenal dulu apa itu organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pembelajaran yang akan disampaikan kepada murid, menurut Nurgian Toro. Sedangkan menurut Nasution, organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk bahan pembelajaran yang disusun dan disampaikan kepada murid-murid. Jadi dapat kita simpulkan bahwa organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk bahan pembelajaran yang disusun dalam sebuah kerangka yang disampaikan kepada murid-murid. Yang kedua itu faktor-faktor apa saja yang mengaruhi yang terdapat dalam organisasi kurikulum. Yang pertama itu scope. Scope atau yang bisa dikenal dengan ruang lingkup merupakan pembelajaran yang harus diliputi. Scope menentukan apa yang akan dipelajari. Biasanya menentukan scope itu adalah para ahli pengembang kurikulum. Yang kedua itu sequence atau urutan. Sequence menentukan urutan bahan pembelajaran yang akan disajikan. Apa yang akan dahulu dan apa yang akan kemudian diberikan kepada murid. Dengan maksud agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu kontinuitas. Kontinuitas atau yang biasa dikenal dengan berkelanjutan. Dengan kontinuitas dimaksud bahwa bahan pembelajaran semestinya meningkat dari waktu ke waktu dalam keleluasaan dan kedalamannya. Yang keempat itu integrasi. Dalam kurikulum berdasarkan mata pelajaran yang terpisah-pisah, sehingga memungkinkan pengetahuan yang dimiliki para siswa lepas. Adanya fokus, bahan pembelajaran terpadu berupa konsep, prinsip, dan masalah memungkinkan menggunakan berbagai disiplin agar siswa dapat belajar dengan efektif. Yang kelima itu keseimbangan. Keseimbangan dapat dipandang dari dua segi, yaitu keseimbangan isi yang mencakup apa yang akan kita pelajari, apa yang akan siswa pelajari. Yang kedua itu keseimbangan cara, yaitu bagaimana proses siswa dalam belajar. Pembahasan selanjutnya itu jenis-jenis kurikulum. Terbagi menjadi tiga, yaitu mata pelajaran terpisah-pisah, mata pelajaran yang digabungkan, dan kurikulum yang terpadu. Pertama itu mata pelajaran terpisah. Kurikulum ini menyajikan bahan pembelajaran dalam
berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain. Seperti contoh, mata pelajaran biologi dengan mata pelajaran fisika yang dipisah sehingga siswa dapat minatnya kepada biologi, dia bisa fokus kepada biologi tersebut, sedangkan yang fokus minatnya kepada IPA, dia bisa mempelajari IPA saja. Yang kedua itu mata pelajaran gabungan, yaitu kurikulum yang menekankan perlu hubungan antara satu pembelajaran dengan pembelajaran lainnya. Seperti contoh, mata pelajaran sejarah dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam, sehingga dapat digabungkan dengan pembelajaran sejarah Islam di dunia maupun di Indonesia. Yang ketiga itu kurikulum terpadu, yaitu kurikulum yang menyajikan paham pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa membedakan batas-batas antara satu pembelajaran dengan pembelajaran lainnya. Ini merupakan kurikulum yang mencakup dua jenis kurikulum sebelumnya, yaitu mata pelajaran yang terpisah dan mata pelajaran gabungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh penerapan teknologi pendidik pembelajaran pada pola instruksional. Tujuan instruksional adalah target akhir yang diharapkan bisa dicapai oleh setiap instruksi pendidikan atau para praktisi komunikasi. Adapun pola-pola instruksional yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah pola instruksional tradisional. Pembelajaran tradisional pada umumnya, guru menyampaikan kedudukan sebagai statusnya sumber belajar. Dalam sistem instruksional, guru memegang kontrol, memegang semua kendali sepenuhnya dalam menerapkan isi dan metode pembelajaran. Bahkan kadang-kadang juga dalam menilai kemajuan belajar seorang siswa. Pola instruksional ini bisa disebut juga dengan diagram. Yang kedua itu pola instruksional dengan sumber belajar berupa orang yang dibantu dengan sumber lain. Kecenderungan standarisasi memasukkan pada dasarnya beranggapan bahwa adanya standar tersebut mempunyai nilai ekonomis. Di samping juga dapat memperbaiki kontrol atas proses kegiatan. Nilai ekonomis yang diperoleh dengan adanya standar pemasukan, misalnya atas buku teks, satu bentuk dalam dan desain gedung serta fasilitas sekolah, serta bentuk papan tulis dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu pola instruksional dengan sumber belajar berupa orang atau guru bekerja sama dengan sumber belajar lainnya. Makin maju ilmu dan cakrawala manusia mengakibatkan tiap generasi penerus harus belajar lebih banyak untuk menjadi manusia yang terdidik agar sistem pembelajaran atau pendidikan secara efektif, maka tidak memadai apabila dipakai sumber belajar yang berupa guru, buku, alat tulis, audiovisual, dan lain-lainnya. Di samping itu, mulai disadari bahwa standarisasi pada masukan belum dapat menjamin hasil yang baik. Kiranya diperlukan adanya standarisasi dalam proses dengan jelas, lebih memprogramkan proses itu sendiri. Yang keempat adalah pola instruksional dengan belajar mandiri. Itu meningkatkan kebutuhan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Semakin dirasakan terbatasnya sumber belajar yang berupa guru, di samping meningkatkan tuntutan profesional terhadap guru, juga berkembang lapangan kerja baru yang memberikan jaminan hidup yang lebih baik akan membatasi jumlah guru yang baik. Sehingga murid harus bisa belajar mandiri, sehingga dia dapat meningkatkan pemahamannya bukan hanya berdasarkan sumber dari guru. Yang kelima adalah pola instruksional quantum learning. Quantum learning ialah kiat atau petunjuk atau strategi dan seluruh proses belajar
yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Selanjutnya, kita akan bahas pengaruh penerapan teknologi pembelajaran pada pengambilan keputusan tentang pendidikan, yaitu terbagi dari 7 macam. Yang pertama adalah penerapan isi. Teknologi pendidikan mengalihkan penerapan isi pada tingkat perencanaan dan penerapan kurikulum. Hal ini berarti menggeser sebagian besar penerapan isi dan tangan para instruksi perorangan dan sebagian kecil di tangan kondisi kurikulum wilayah. Yang kedua itu standarisasi dan pilihan. Salah satu kecenderungan kuat di masa yang akan datang adalah gerakan umum ke arah standarisasi. Hal ini mulai terbukti meskipun tidak secepat yang kita perkirakan. Dengan makin meningkatnya pemanfaatan program media, makin banyaknya lembaga yang mulai menawarkan program pembelajaran yang sama, sehingga kita dapat memilih program mana yang baik dan efektif dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah rancangan pembelajaran. Orang yang melaksanakan kegiatan merancang serta teknik yang dipergunakan akan mengalami perubahan dengan adanya pembelajaran yang bermedia. Kegiatan merancang pembelajaran dilakukan oleh seorang yang menggunakan metode perancangan pembelajaran yang tradisional, di di mana buku teks menjadi sumber utamanya. Yang keempat adalah produksi bahan pembelajaran. Pembelajaran yang bermedia akan merubah pula orang-orang yang melaksanakan kegiatan produksi serta teknik maupun kualitas produksi mereka. Yang kelima yaitu evaluasi pembelajaran. Setelah menerapkan isi, menerapkan standarisasi, menerapkan perencanaan pembelajaran, tentunya kita memerlukan evaluasi pembelajaran. Dalam pembelajaran yang tradisional, evaluasi pembelajaran dan bukannya penilaian terhadap siswa seringkali merupakan fungsi yang diabaikan. Dalam teknologi pendidikan, khususnya program media, fungsi evaluasi menduduki peran utama. Yang keenam itu pengukuran belajar. Dengan pembelajaran media, teknik mengukur prestasi siswa menjadi bagian dari pembelajaran. Tes bukan merupakan tambahan, melainkan bagian integral dari pembelajaran. Yang ketujuh adalah peranan guru dan sistem sekolah. Sistem sekolah akan berhadapan dengan berbagai alternatif kelembagaan yang memberikan kemungkinan terjadinya belajar. Guru akan berhadapan dengan para ahli yang melaksanakan peranan tradisional guru dalam menentukan isi, merancang, dan memproduksi pembelajaran integrasi dengan dan mengukur kemampuan siswa. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dari penyampaian saya tadi, bahwa organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pembelajaran yang akan disampaikan kepada murid. Sedangkan pola instruksional, tujuan instruksional adalah target akhir yang diharapkan bisa dicapai oleh setiap instruksi pendidikan atau para praktisi komunikasi setelah melakukan suatu proses kegiatan yang dinamakan dengan instruksional. Selanjutnya itu pengambilan keputusan tentang pendidikan. Menurut Hennigs, aplikasi pendidikan tidak hanya secara langsung berpengaruh terhadap keputusan yang diambil mengenai proses pendidikan. Aplikasi itu membawa dampak apa yang memutuskan isi yang akan diajarkan, pemilihan isi serta tingkat soliditasnya dan kualitas ataupun kuantitas. Jadi mungkin sekian penyampaian materi dari saya atas
memenuhi tugas akhir proyek semester. Saya ucapkan maaf kalau ada kekurangan dalam materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.